Un'amica di Raffaele. Dai che svolto, Certo. provo che se n'è stata stupida. Magari volevo bene. La mia macchina. Ti prego, non farlo. Questo vestito avevi deciso. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Francisca. Saat tengah malam, dia mendapatkan kabar buruk dari pihak kepolisian yang mengatakan kalau suaminya mengalami kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut membuat suaminya tiada. Francisca pun sangat bersedih, dan kini ia menjadi janda beranak satu. Dal riconoscimento della salma faccio strada. Dal riconoscimento della salma faccio strada. Adesso scusi. Pada saat pemakaman terdapat keluarga dan beberapa kolega di sana. Akan tetapi, bukannya bersedih, mereka nampaknya terlihat bahagia karena kini Francisca telah menjadi janda. Setelah acara itu, Francisca lalu menemui pengacaranya yang bernama Caesar. Di sini, Caesar mengatakan kalau suaminya mempunyai beberapa utang di bank karena banyak proyek yang belum dia selesaikan. Bahkan, harta kekayaannya tidak cukup untuk membayar semua hutang sang suami. Francisca pun bingung dan tidak tahu bagaimana harus melunasi semua utang suaminya. Ti appalato. Ma non c'è riuscito. Lo so, anzi è un miracolo sei parente. Una mese io sono costretto a essere così brutale. Però la barca. La mia macchina. Ia akhirnya memutuskan untuk bekerja di toko langganannya sebagai penjaga baju. Para karyawan di sana terkejut melihat pelanggannya yang kaya raya. Sekarang, ia malah datang sebagai teman kerja mereka. Rosa. Piacere, signore. Saat bekerja, Francisca ini juga tidak sengaja bertemu dengan teman-teman sosialitanya. Namun demi membiayai hidupnya, ia nggak merasa malu. Setelah itu, sang pemilik toko pun datang menemuinya. Awalnya mereka berdua hanya saling menyapa. Akan tetapi tiba-tiba pemilik toko mengeluarkan jurusnya untuk menjelajahi gunung aktif milik Francisca. Hal tersebut langsung membuatnya menjadi sangat marah dan langsung mengundurkan diri detik itu juga. Untuk mengurangi utang suaminya, Francisca pun terpaksa menjual kapal suaminya. Namun bukannya menolong, Caesar malah membelinya dengan harga yang sangat murah. Karena menurutnya kapal tersebut sudah tua dan tidak layak pakai. Selain itu, Francisca juga menjual perhiasan barang antik serta semua pakaian brandednya. Teman-teman yang mengetahui keadaan Francisca mencoba untuk membantunya dengan mengadakan pelelangan. Namun Francisca tidak kuat mengikuti acara tersebut, dikarenakan banyak barang yang memiliki kenangan dengan sang suami. Dia pun mempercayakan acara tersebut kepada temannya. Francisca yang diketahui sedang menjadi janda membuat kolega suaminya mendekatinya. Ia pun ingin melamarnya, akan tetapi Francisca tidak menghiraukan ajakan mereka. Io te lo posso fare avere. Ia bahkan menjadi pembahasan ketika teman-temannya sedang berkumpul. Ketika di rumah temannya tersebut, Francisca menyadari kalau mantel mahal miliknya tidak dijual, melainkan hanya diambil begitu saja saat pelelangan. Francisca lalu mencoba menghubungi temannya dan meminta agar mantelnya segera dikembalikan. Dengan imbalan, ia akan memberikan semua lahan perkebunannya. Hal tersebut membuat pria tersebut langsung bersemangat dan bersiap mengambil posisi. Dan tak lama setelah itu, mereka pun langsung berolahraga spesial sembari mencari keringat bersama. Besoknya, mantel itu pun kini berhasil didapatkan. Ia langsung menjual mantel itu sendiri. Uang dari hasil penjualan dijadikan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Temannya yang tahu kalau suaminya telah mengembalikan mantel Francisca mencoba mengambilnya lagi. Francisca pun jujur kalau uangnya sudah habis karena membayar semua hutang. Karena kesal, temannya itu pun langsung mengatakan kalau sebelum meninggal suaminya Francisca ini telah bermain belakang dengan wanita lain. Mengetahui hal itu, Francisca pun sangat bersedih karena dia tidak menyangka kalau suaminya terlihat polos itu telah mengkhianatinya. Ia pun kemudian menemui wanita tersebut yang bernama Camilla. Rupanya, Camilla merupakan karyawan dari suaminya sendiri. Di sini Camilla menceritakan kalau ia sempat menanyakan kepada suaminya siapa yang akan dia pilih jika pilihannya dirinya atau Francisca.
Dengan tegas suaminya pun mengatakan kalau ia tetap memilih Francisca. Hal itu pun membuat Francisca bingung harus bersedih atau merasa bangga. Karena yang menjadi masalahnya uangnya telah habis untuk membayar hutang sang suami. Dia lalu memiliki sebuah ide gila dan dia minta kepada Caesar untuk mengumpulkan orang-orang yang mengikuti undian yang memiliki hadiah adalah dirinya sendiri. Para peserta harus menyediakan $300 juta untuk membeli undian itu. Sayembara ini akhirnya dimulai. Francisca kemudian diajak Caesar ke sebuah pesta orang-orang konglomerat. Di pesta itu, ternyata banyak orang menjadi peserta undiannya. Quando si aprono le iscrizioni? Keesokan harinya, Francisca itu tidak sengaja menabrak seseorang yang sedang menyeberang. Pria tersebut bernama Antonio, yang sedang mengikuti undian Francisca. Dia sengaja menabrakkan diri karena tidak memiliki uang, dan juga dia sangat terpesona dengan kecantikan Francisca. Ia pun langsung membawa Antonio itu ke rumahnya, mulai mengobatinya secara perlahan. Namun karena Francisca tahu kalau Antonio hanya berpura-pura pingsan, ia pun langsung mengusirnya keluar dari rumah tersebut. Di sisi lain, Caesar ternyata sangat licik ke Francisca, di mana ia ternyata memberi pemberitahuan kepada para peserta kalau syarat undian tersebut adalah sebanyak $300 juta. Padahal dari awal Francisca hanya mematok dengan harga 100 juta saja. Di tempat lain, mertua Francisca mengetahui kegiatan undian itu. Ia merasa tidak setuju dan langsung memarahinya. Mereka meminta agar Francisca menyerahkan cucu tercintanya, yang mana cucu itu tak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Akan tetapi Francisca menolaknya karena mertuanya sama sekali tidak membantunya membayar hutang sang suami. Serta hanya putrinya lah yang ia miliki sekarang, dan dia tidak ingin berpisah dari sang putri. Francisca yang lagi stres akhirnya pergi menemui Antonio. Dia ingin agar Antonio mengolah lahan perkebunannya yang sedang tinggi harganya. Tak lama setelah itu mereka pun langsung berolahraga spesial mencari keringat secara bersama. Setelah selesai, Antonio pun meminta agar Francisca menjadi sang istri. Akan tetapi Francisca menolaknya dengan mentah-mentah. Hal itu pun membuat Antonio sangat marah dan melaporkan kegiatan undian Francisca tersebut. Francisca pun kemudian menjelaskan kepada polisi kalau undian yang ia lakukan hanyalah sebuah ungkapan terima kasih. Ungkapan tersebut diberikan kepada kolega suaminya atas kebaikan mereka selama ini telah menolong mereka. Setelah diperiksa oleh polisi, Francisca pun memutuskan untuk pergi dari kota tersebut bersama dengan sang putri dan juga pembantu yang setia kepadanya untuk pergi kemanapun. Dan di akhir film terlihat polisi yang sebelumnya memeriksa Francisca datang ke bandara untuk mengejarnya. Setelah bertemu dengan Francisca, mereka pun lalu menanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas undiannya tersebut. Francisca pun lalu mengatakan kalau Caesar lah yang bertanggung jawab atas semua undian itu, karena Caesar telah memanipulasi undian yang dia lakukan sendiri. Polisi pun akhirnya membiarkan Francisca pergi. Francisca pun merasa senang karena ia tidak akan kembali lagi ke kota tersebut. Dan film pun tamat.